Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang, wilayah Manado, Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-31 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13 dalam tema mendengar firman agar hidup takut akan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa yang kami imani di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kami. Tuhan di dalam Roh Kudus yang terus menuntun kami. Dalam ketritunggalan-Mu kami mengagungkan Dikau. Kami percaya Engkau hadir dalam kehidupan kami, bahkan memberkati kami setiap saat. Oleh karena itu, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kuduskanlah hati dan pikiran kami. Taruhkanlah hikmat dan konsentrasi supaya kami memahami firman Tuhan. Tetapi lebih dari semuanya kami mampu menerjemahkan kehendak firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca Ulangan pasal 31 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13 dalam perikop pembacaan hukum setiap 7 tahun. Lalu Musa menuliskan hukum itu dan memberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada semua tua-tua Israel. Musa memerintahkan kepada mereka demikian, pada akhir 7 tahun, pada waktu yang ditetapkan, pada tahun penghapusan utang, selama hari raya Pondok Daun, ketika seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang dipilihnya, kamu harus membacakan hukum ini di depan seluruh orang Israel. Suruhlah bangsa ini berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, serta pendatang di kotamu, supaya mereka mendengarnya, belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perkataan hukum ini. Lalu anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya akan mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan ketika kita boleh menikmati bulan Februari yang selalu dikatakan sebagai bulan kasih sayang. Karena di tanggal 14 Februari akan dirayakan Valentine's Day atau Hari Kasih Sayang. Nah, di hari Valentine ini saudara, orang mengungkapkan kasih sayang. Entahkah lewat bunga, entahkah lewat coklat, bahkan ciuman. Nah saudara yang kekasih, sebenarnya bukan nanti tanggal 14 Februari orang menyatakan kasih sayang kepada orang lain. Tetapi setiap hari itu adalah hari kasih sayang. Setiap hari adalah hari bagi kita umat Tuhan mengungkapkan atau menyatakan kasih dan sayang kita kepada orang lain. Mengapa kita harus punya kasih, punya rasa sayang? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tuhan sangat menyayangi kita. Maka sebagai umat ciptaan Tuhan, kita juga harus menerjemahkan kasih dan sayang kita. Pertama kepada Tuhan Allah, dan kedua kepada manusia, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang Tuhan jumpakan dengan kita, dan orang-orang yang kita sayangi. Karena itu saudara, kasih bukan sekedar verbal, bukan sekedar kata-kata. Rasa sayang itu juga bukan sekedar konsep yang ada dalam pikiran kita. Tapi kasih sayang itu harus diungkapkan secara nyata. Bukan cuma ada di dunia maya,
tapi harus ada di dunia nyata. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita saat ini dalam kitab Ulangan, di mana firman Tuhan dalam kitab Ulangan ini mengulang kembali apa yang sudah disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel melalui kitab Keluaran. Dan kitab Ulangan ini menegaskan kembali tentang kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel manakala mereka akan memasuki tanah Kanaan. Tanah yang penuh dengan berkat Tuhan, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Tanah yang diberikan Tuhan Allah kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, setelah sekian tahun mereka ada di Mesir, mereka melewati padang belantara selama 40 tahun, dan kini mereka akan melewati sungai Yordan, kemudian masuk ke tanah Kanaan. Penguatan, penegasan tentang firman Tuhan disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel, agar supaya mereka tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang tidak sepaham dengan apa yang menjadi hukum bagi bangsa Israel, yaitu tetap mengasihi Tuhan Allah Israel yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena di sekitar tanah Kanaan itu ada orang-orang yang tinggal, penduduk di luar tanah Kanaan. Mereka punya keyakinan, punya kepercayaan yang lain yang tidak sama dengan kepercayaan bangsa Israel. Nah, ditakuti ketika mereka sudah menikmati kemakmuran, kesejahteraan, mereka bisa lupa Tuhan. Karena itu firman Tuhan itu ditegaskan kepada mereka. Mereka harus ingat, mereka harus wujud nyatakan sebagai bentuk ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, saudara, bacaan kita saat ini ayat 9 itu tidak lepas dengan pasal 31 ayat 1 sampai ayat 8. Di mana di pasal 31 ayat 1 sampai 8 ini menjelaskan bagaimana regenerasi kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Karena Musa tidak diizinkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Musa hanya diizinkan Tuhan melihat tanah Kanaan itu dari jauh. Kepemimpinan itu akan dilanjutkan oleh Yosua yang dipilih, yang dipakai oleh Tuhan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan yang sekali lagi dikatakan berlimpah susu dan madu. Nah, saudara, penguatan yang diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel, kita lihat di ayat 8. Sebab Tuhan, dialah yang berjalan di depanmu, dan dia akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah cemas. Nah, penguatan ini disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Jangan takut, jangan cemas, karena Tuhan yang akan menyertai mereka. Tuhan yang akan berjalan bersama dengan mereka. Di depan mereka ada tangan Tuhan yang kuat yang akan membimbing mereka. Karena itu, saudara, penguatan ini juga mau mengingatkan kepada bangsa Israel. Terutama lagi di ayatnya yang ke-9. Dikatakan, Musa menuliskan hukum itu, perintah Tuhan itu, ketetapan Tuhan, memberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan, juga kepada semua tua-tua Israel. Nah, semua hukum Tuhan ditulis oleh Musa, diberikan kepada suku Lewi, Bani Lewi, yang adalah imam-imam bagi bangsa Israel, bahkan kepada tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan agar supaya hukum ini senantiasa dibacakan, disampaikan kepada segenap bangsa Israel. Tua muda, laki-laki, perempuan, anak-anak, para pendatang. Dengan maksud apa? Supaya mereka takut akan Tuhan. Mereka hidup setia kepada Tuhan, melakukan kebenaran dan tidak melecurkan diri dengan ilah-ilah lain,
tetapi tetap setia kepada Tuhan Allah, supaya hidup mereka benar-benar diberkati oleh Tuhan. Bahkan saudara, diingatkan mereka harus mendengarnya. Mereka belajar takut akan Tuhan, tetapi juga melakukan dengan setia perkataan-perkataan tentang hukum ini. Nah saudara, sekali lagi, hukum ini tujuannya mengarahkan, mengingatkan, menguatkan, menginspirasi mereka supaya tetap setia, hidup kudus, dan takut akan Tuhan. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan dalam kitab Ulangan, apa yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel, itu tetap relevan sampai saat ini. Artinya perintah Tuhan ini menjadi pedoman bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita, mengarahkan perjalanan kehidupan kita. Apalagi saat ini memang kita masih ada dalam suasana tahun baru. Kita akan menikmati tahun 2025 yang kita yakini tahun ini penuh dengan susu dan madu, penuh dengan berkat Tuhan Allah, penuh dengan rahmat Tuhan. Karena itu saudara, kita jangan lengah, tetapi kita harus senantiasa belajar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita, firman Tuhan adalah pedoman, pengarah, kompas bagi kita, penunjuk jalan. Saudara, ketika kita tidak lagi mau mendengar firman Tuhan, kita akan salah kaprah, kita akan salah jalan, dan kita akan tersesat. Tetapi ketika firman Tuhan itu menjadi pegangan bagi kita, maka kita tidak akan salah melangkah. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jumpai, kenyataan seperti apakah yang akan kita alami di tahun ini, kita akan tetap kuat. Ketika kita merencanakan sesuatu, kita akan menghadirkan Tuhan. Ketika kita akan melakukan sesuatu, kita akan bertanya kepada Tuhan. Ketika kita bekerja, berupaya, berusaha, pasti kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Sebab hidup ini bersumber dan tujuannya hanya kepada Tuhan. Dia Khalik semesta alam, berkuasa atas semua apa yang Ia jadikan, tetapi juga berkuasa sepenuhnya atas kehidupan kita. Nah saudara yang kekasih, kita di dunia ini hanya sementara waktu saja. Karena itu Tuhan yang adalah kekuatan kita, sumber kehidupan, sumber berkat. Kita harus menomorsatukan Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan. Jangan pernah lari dari Tuhan saudara. Sebab ketika kita lari dari Tuhan, kesia-siaan hidup itu yang akan kita jumpai. Tetapi ketika kita hidup akrab, hidup dekat, hidup dalam keintiman dengan Tuhan, kita akan merasakan bahwa luar biasa penyertaan Tuhan, luar biasa kasih sayang Tuhan, luar biasa berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Karena itu sebagaimana tema perenungan kita, mendengar firman agar hidup takut akan Tuhan. Mari kita buka hati kita saudara, kita buka pikiran kita, bejana hati kita diisi penuh oleh Tuhan dengan kebenaran firman. Sehingga firman yang akan menginspirasi kehidupan kita. Kita percaya saudara, bahwa tidak selamanya perjalanan kehidupan kita akan menemui hal-hal yang mengenakkan, menyenangkan. Tidak selamanya kita berada di zona nyaman saudara. Tapi terkadang kita ada di zona yang tidak nyaman. Pergumulan hidup, tekanan hidup, problem hidup, kesusahan, penderitaan itu akan kita alami. Nah saudara, dalam situasi gumul hidup seperti ini, maka firman Tuhan itu satu-satunya nutrisi dalam kehidupan kita. Vitamin dalam hidup kita yang menguatkan kita. Supaya kita tetap maju, berjuang. Kita tidak menyerah, kita tidak mundur, kita tidak kalah, dan kita tidak putus asa. Karena firman Tuhan sekali lagi menjadi nutrisi yang paling baik. Vitamin suplemen yang akan senantiasa memotivasi kita. Supaya kita berjalan terus, maju ke depan, menikmati hidup yang adalah anugerah Tuhan. Sebab kita yakin kalau orang berjalan dengan Tuhan,
kita akan keluar sebagai pemenang. Seberat apapun tantangan kehidupan kita, kalau kita menomorsatukan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai gembala kehidupan kita, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan menikmati kebahagiaan yang sejati. Kita akan menikmati suasana kehidupan yang luar biasa, saudara. Dan kita akan menjadi teladan bagi orang lain. Bahkan kita akan menjadi support system bagi orang lain. Bagaimana strategi kita menikmati hidup, memenangkan pertandingan kehidupan di tahun 2025 ini. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Musa sebagai orang yang berpengalaman, sebagai senior, dia mengingatkan bangsa Israel. Bahkan juga kita ini, saudara, sebagai orang tua terhadap anak-anak, kita selalu mengingatkan kepada anak-anak. Mengingatkan lewat perkataan, tapi juga mengingatkan lewat perbuatan kita. Menjadi contoh yang baik. Sebab, saudara, dunia ini kan semakin canggih. Dari 4.0 menjadi 5.0. Bahwa kecanggihan teknologi ilmu pengetahuan itu sangat luar biasa. Kadangkala anak-anak tidak lagi suka baca Alkitab, nyandak suka pergi masuk gereja, nyandak suka ada dalam persekutuan ibadah. Mereka sibuk dengan dunia mereka, dengan game, dengan apa yang ditawarkan oleh teknologi. Sah-sah saja, saudara. Tetapi kita sebagai orang tua harus memotivasi, mendorong, mendoakan anak-anak mencintai Tuhan, mencintai gereja Tuhan, ada dalam persekutuan yang beribadah, bersosialisasi dengan orang lain, agar supaya, saudara, mereka betul-betul akan hidup takut akan Tuhan. Karena kalau anak-anak hidup takut akan Tuhan, mereka akan hormat kepada orang tua. Mereka akan memanfaatkan waktu kehidupan dengan baik. Mereka akan peduli juga kepada orang lain. Kalau anak-anak hidup takut akan Tuhan. Dan yang paling utama, orang tua doakan anak-anak. Doakan anak-anak. Bahkan suami istri harus berdoa bersama. Menjadikan rumah kita sebagai mesbah. Ada doa, ada firman, ada pujian setiap hari. Entahkah kita pribadi, entahkah secara komunitas, keluarga, kita sediakan waktu. Sebab dengan demikian, saudara, keakraban, kedekatan kita itu akan terjalin. Terutama lagi kita akan dekat dengan Tuhan. Sehingga firman Tuhan akan terus menjadi kompas, petunjuk jalan dalam kehidupan kita. Saudara, kita manusia terbatas. Tanpa Tuhan kita akan gagal. Tapi bersama dengan Tuhan kita akan kuat, kita akan menang. Karena itu, saudara, sorotan firman Tuhan akan terus menyoroti perjalanan kehidupan kita. Supaya kita tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Tetapi kita berjalan lurus ke depan untuk bisa menikmati kebahagiaan. Waktu kehidupan yang Tuhan beri bagi kita, kesempatan untuk kita menikmati hidup itu sangat banyak. Karena itu ketika Tuhan masih memberi nafas hidup, Tuhan masih memberikan kuat dan sehat. Pergunakan waktu kehidupan ini dengan baik. Firman Tuhan kita renungkan setiap hari. Firman Tuhan menjadi kekuatan spiritual bagi kita. Agar supaya betul-betul kita menjadi orang-orang yang setia. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang bisa menebar pesona kebaikan bagi orang lain. Sebab, saudara, orang kalau so lupa pa Tuhan, so nyanda ada Tuhan dalam kehidupan kita, kita jadi ateis. Maka kita akan menjadi egois, menjadi arogan. Bahkan kita menganggap bahwa hidup ini orang punya. Loh? Ingat, saudara, hidup ini adalah milik Tuhan. Hidup ini berjalan bukan sesuai keinginan kita, tapi sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita ada dalam kendali Tuhan. Tuhan yang pegang remote hidup kita. Mau umur panjang, mau umur pendek, itu ada di tangan Tuhan. Tapi saya percaya, saudara, apa yang kita minta dalam nama Tuhan Yesus, bahwa orang umur panjang di tahun 2025, Tuhan dengar, Tuhan kabulkan, Tuhan jawab. Karena itu biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan senantiasa mendorong kita
untuk tetap melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan Allah. Sehingga kehadiran kita akan menjadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Kehadiran kita menjadi garam dan terang di komunitas manapun Tuhan menghadirkan kita. Di ladang pelayanan, dalam pekerjaan, bahkan dalam bermasyarakat, saudara. Karena kita yakin bahwa firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan, ketetapan Tuhan, Taurat Tuhan. Ketika kita merenungkannya, kita akan menikmati kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan. Ada tapi semu. Tapi kebahagiaan di dalam Tuhan itu permanen. Kebahagiaan di dalam Tuhan itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Lahir dan batin. Sehingga memang hanya bersama dengan Tuhan kita merasakan bahwa hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah rahmat Tuhan, nikmat dari Tuhan. Ketika kita mempergunakan waktu hidup ini dengan baik, benar, dengan semua talenta potensi kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang mengedukasi orang lain, maka sukacita kita itu luar biasa. Berkat Tuhan juga sungguh ajaib kita nikmati. Dan di sana kita akan mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Kiranya firman ini memotivasi kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman ini mendorong kami hidup taat dan setia di hadapan Tuhan. Karena itu firman-Mu menjadi pedoman pelita bagi kami dan kami mampu menerjemahkannya. Hamba-Mu berdoa semua yang menonton video ini, mendengarkan firman Tuhan diberkati. Dalam situasi hidup seperti apakah yang mereka alami, ketika mereka ada dalam kebahagiaan, kuduskanlah sukacita dan bahagia mereka. Mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Mereka yang dalam kelemahan, mereka yang putus asa, gelisah dan takut, kuatkan, yakin bahwa ada Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah like, jempol, berikanlah komentar yang membangun, dan jangan lupa bagikan video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Dan terakhir, kiranya saudara-saudara akan mendukung, akan follow, ikuti YouTube, ikuti Facebook Pro, FB Pro saya, Tirsa Tairas. Tuhan memberkati.